Baik pemirsa, kita masih bersama-sama dalam program Hukum di Mata Bawah dan kita akan lanjutkan lagi untuk segmen konsultasi hukum ya. Mungkin ada lagi yang lain dari audiens yang hadir, silakan. Oh ya, mau disebutkan nama, pertanyaannya apa Pak, dari mana? Selamat malam Pak Bu. Ya, Selamat malam. Ya. Nama saya Edi. Iya Pak. Surabaya. Alhamdulillah ya, terima kasih. Kenapa kami orang OTT? Contohnya seperti hakim yang ketangkap kemarin di Bengkulu atau di mana saja yang tidak ada berkaitan dengan uang negara. Kenapa? Di undang-undang tidak ada pemberantasan korupsi, kan sudah jelas. Apabila seseorang untuk yang secara melawan hukum untuk berkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang adanya di sana kerugian negara. Nah, yang saya tanyakan adalah kewenangan KPK di mana? Karena apabila menangkap dan tidak ada kerugian keuangan negara, KPK masih bisa menangkap. Mohon penjelasan Pak Bu. Ya, terima kasih Pak Terima Edi. kasih. Ya, silakan. Hari ya. Ya. Kita bicara Undang-Undang 31 tahun 99, diperbarui 2021. Ada pasal 2, 3, 5, 12, kan begitu. Nah 12 ini, kalau saya sebagai salah satu pegawai negeri nih, disuap, kena meskipun dia warga negara. Penyuapan kan? Masuk pasal 12, Pak Edi. Kena. Nyuap lo ya, tapi yang nyuap itu ketika seorang yang menyuap adalah orang yang punya jabatan, yaitu penyelenggara. Penyelenggara itu terdiri dari legislatif, DPR, penyelenggara, yudikatif, kemudian eksekutif. Ini tiga. Ini namanya penyelenggara negara loh. Kemudian ditambah baik orang-orang yang punya jabatan, punya kekuasaan. Pegawai negeri. Nah, itu ketika disuap, saya nyuap, kena. Nyuap Bapak Pak Edi ada pegawai negeri, saya ada swasta disuap, kena. Pak Edi kena, yang nyuap kena. Suap, penyuap dan tersuap itu kena. Itu adalah merupakan bagian bukan kerugian negara, tetapi gratifikasinya penyuapannya yang kena. Maka sekarang jadi pegawai negeri, jadi apa-apa. Kalau sudah menjadi orang negara, menjadi tanggung jawab negara itu jangan sampai suap menyuap. Contohnya, hakim kan hakim nih. Kenapa? Pengacara juga tertangkap, jaksa tangkap. Kenapa? Dia itu adalah yang sudah menjadi penyelenggara, disuap oleh avokat, kena, avokatnya kena, hakimnya kena, prinsipalnya kena. Avokat disuruh siapa? Disuruh kliennya ya kena. Justru itulah yang berbahaya. Oleh karena itu perlu saya sampaikan di masyarakat jangan sampai terjadi OTT ya. OTT itu setiap penyelenggara itu kena. Tapi kalau swasta nyuap swasta nggak OTT, OTT nggak punya jabatan suap apa, ya itu lain. Kalau punya legitimasi Pak Edi ya, yang punya jabatan Pak Edi ya, baik polisi, hakim, jaksa, pengacara. Pengacara ini bagian yang berarti kita ini Indonesia ini menuju negara yang bebas korupsi. Nah, suap menyuap. Jadi ini adalah KPK, Komisi Pemberantas Korupsi. Dan sekarang ada siber pungli, ya toh. Sekarang dibentuk juga. Ketika orang polisi ya disuap kena tangkap. Percaya kalau dulu suap macam-macam tak tembak. Sekarang nggak ada tembak-tembak menembak ya. Sekarang sudah mulai nantinya dari khususnya dari pusat Kapolri sudah bentuk namanya siber pungli. Dari semua daerah itu ada. Makanya polisi ada. Cuma hanya satu. Jaksa belum ada. Jaksa belum ada ini. Siber yang begini kemana arahnya kalau anu ya. Tapi makanya jaksa itu seringkali kena tangkap. Sekarang ini masyarakat ini sudah tahu bagaimana yang disampaikan oleh Pak Pujiono tadi. Kalau uang orang nggak punya, ya toh, nggak menyuap, hanya menyimpan tangismu, ya. Kena gak keluar uangmu, itu. Makanya, meskipun punya bukti, punya sesuatu yang berhubungan dengan perdata, apapun ditempuh, ternyata hasilnya nol. Dikarenakan tadi, siapa yang punya kuasa, tetapi zamannya Pak Pujiono sekarang lain. Sekarang KPK sudah nongkrong di pengadilan. Jadi ketika itu ngincer orang-orang yang memberi suap, tapi itu namanya benda-bendi. Kalau ketiban jati ya selesai. Ya kan gitu. Jadi orang belum tentu. Tapi ada naasnya.
Tetapi ketika orang berperkara sekarang orang bisa online. Sampaikan Bapak, saya mohon perlindungan hukum karena ini kelihatannya ada sesuatu, ya toh, ada sesuatu, ya toh, yang kelihatannya minir-minir. Nah, minir-minir dalam arti ini bahaya, itu bisa KPK akan datang. Jadi KPK ini sekarang di dalam Undang-Undang 30 tahun 2002 ada pasal 19. Jadi KPK itu bisa ya ke sini. Ada perwakilan di daerah sekarang itu. Bayangkan, ada di Bengkulu, ada di mana-mana ketangkap karena ada perwakilan. Di Jawa Timur ada, Jawa Tengah ada, semua ada. Surabaya tambah itu. Soalnya kelasnya khusus. Kelas khusus 1. Hati-hati. Iya. Baik, terima kasih. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Ya, baik. Ya, malam. Saya Munandar dari Surabaya. Ya, baik, Munandar. silakan. Saya mau tanya Pak masalah SP3. Ya. Seseorang kalau sudah dinyatakan terdakwa, terus lama-lama keluar SP3, apakah orang tersebut bisa menuntut balik? Pertama itu. Kedua, masalah satu kasus Pak, kok beda-beda putusannya? Yang di pengadilan negeri salah, nanti pengadilan tinggi benar, di atasnya lagi salah, itu kok begitu, gimana ceritanya Pak? Terima kasih. Ya. Ya. Gimana, Zak? Pak Munandar, yang terima kasih ya atas apa yang responsnya terhadap apa yang menjadi dialog malam ini. Memang hakim kalau ditanya gitu, ini yang meresahkan, jangankan begitu. Di BN menang, di PT kalah, di MA menang. Ini hal biasa, hal yang merupakan biasa bagi orang yang bukan hakim. Ya toh? Jangan gitu. Loh, ini gugatan dulu kalah. Sekarang bisa menang. Loh, satu pengadilan itu bisa ada yang kalah, ada yang menang. Ya dulu kan yang merisa yang dulu. Jadi seperti itu yang nggak kebenarannya itu. Jadi nggak bisa. Jadi hakim itu semua saya katakan jadi si mana yang menentukan kalah itu adalah hukum di palu hakim. Dok. Nah, bisa kalah bisa menang. Jadi yang memegang palu itu. Jadi kalau dengan demikian berarti apa? Berarti keadilan itu tidak ada. Sampai kapanpun keadilan tidak ada. Bisa nuntut balik nggak tadi? Tadi ini SP3, Ya. surat penghentian penyidikan. Kalau di jaksa namanya surat penghentian penuntutan, bukan SP3, surat penghentian penuntutan. Dalam arti SP4 itu tadi, kalau SP3, SP24 tadi surat penghentian penuntutan itu adalah di kejaksaan. Kalau dipulih surat penghentian penyidikan, maka dengan demikian bisa nuntut enggak? Ketika tahu-tahu dia bisa saja, semua bisa dikarenakan siapa ya, tapi kan dibuktikan menangkalnya, tapi karena sudah apa, sudah tercemar dan sebagainya bisa saja. Kecuali sudah dianut media dan sebagainya, namanya penyemaran. Kalau sudah diberikan pada surat kabar, surat ini enggak. Tapi selama ini kok enggak ada yang nuntut balik? Masalahnya namanya kan sudah jelek. Sudah tercemar. Kalau gitu. nuntut balik sekarang itu loh Pak, kalau kehilangan kambing, habisnya sapi. Apa habis sapi? Lebih baik tahu habis sapi. Pertimbangannya biaya ya berarti. Biaya, tapi kalau ada biaya baru bisa. Kalau nggak ada biaya, biayanya mencekak, nggak mungkin biasa. Kenapa? Kena lapor, ya, atau sampai di tingkat penyidikan, sampai di tingkat pengadilan itu. Jadi seperti itu. Jadi nanti menjadi jual beli perkara, jual beli hukum ini yang sayang. Jadi orang itu jarang. Tetapi kalau orang memang benar-benar ya ingin buktikan kebenaran bisa saja. Tapi apa? Kalau nggak ada, nggak jalan. Balik lagi ke situ. Iya, saya estu, buatin nongkrong, buatin bejui kalau di. Saya estu. Saya lagi. Begitu Anda ya? Oke. Baik, silakan Pak Pujiono. Saya setiap kali perkara saya juga dilaporkan di SP3 juga. Terus saya juga mau tanya masalah orang yang dikasih katanya, kalau saya ditulungi orang benar sudah selesai, kalau saya ngasih apakah itu tidak diperbolehkan walaupun pendapat. Nah seperti itu Istilahnya putusan benar, tapi kan saya kan kepingin ngasih hadiah kan gitu. Kalau keputusan itu salah saya ngasih, itu boleh kan
Masuk boleh. gratifikasi. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh. Karena hakim siapapun ya atau keputusan apapun itu hakim ini gajinya 40 juta sampai 50 ya. Kalau dia menang itu tanggung jawabnya nggak usah menang, nggak usah main-main itu. Yang penting adalah wes nggak usah dikasih, udah dicepatkan. Tunda tunggu duit, itu nggak usah. Lebih baik biarkan saja. Ketika ya nanti yang diputus. Atau begini Pak, kalau masukan saya, Ya. bagaimana biasanya itu pejabat itu kalau sudah omong put ya Pak, Ya. itu kalau memang putusannya seperti gini sudah disalahkan, ya itu pasti ditangkap. Tapi kalau putusannya benar, kasih put ya nggak apa-apa mestinya Pak, kan gitu. Oke. Benar loh, Pak. Ya memang itu benar. Saya tahu. Ada anunya Pak. Tahu. Tetapi saya bicara masalah pasal 12. Siapa yang memberi hadiah, memberi uang, ya, kena jabatannya, kena dia punya kewenangan untuk memutus, kena Pak. Tapi undang-undang kalau nggak ketahuan nggak apa-apa, kalau ketahuan ketangkep, kena Pak. Kena berhubungan dengan perkara, gitu. Nggak bisa. Nah, jangan begitu Pak. Nah, parcel nggak boleh. Kalau saya sebagai pejabat, ya toh, nikahkan anak saya, ternyata saya dikasih, nggak bisa ketangkep. Yang sekarang banyak yang ketangkep ini adalah parcel, tapi parcelnya bukan ternyata parcel mobil, parcel ini nggak boleh pejabat tuh. Nanti ada apa? Ada maksud dan tujuan. Ditangkap parcel ini ya. Karena kawinan ditangkap banyak yang tangkap. Oleh hati-hati. Lebih baik kita untuk ini pada saat ini ya, ketika kita informasi yang valid. Jadi banyak yang ketangkap OTT dikarenakan berhubungan dengan hal-hal punya satu tujuan dan maksud dikarenakan ada gratifikasi. Itu lebih baik kita kalau nggak kena, lebih baik kita ya alhamdulillah kalau bisa itu kita menyesuaikan dengan proporsional, menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan perkembangan situasi dan kondisi. Hal ini karena KPK didukung oleh Presiden Eksekutif, hati-hati. Demikian. Baik. Neng, ya. Ada yang ingin disampaikan sebagai penutup, Cak Bowo? Oleh karena kembali lagi ke persoalan-persoalan yang tadi ada KPK mau dibukukan, KPK angket dan sebagainya. Saya konflik kira antara KPK dan DPR ini. harus ada konflik antara KPK dan DPR ini sebetulnya tidak perlulah. Kenapa? Seharusnya KPK itu didukung oleh DPR. DPR itu adalah merupakan manifestasi, adalah merupakan bagian dari wakilnya rakyat karena dipilih secara langsung sesuai dengan konstitusi. Tetapi kalau ini sampai KPK nantinya digus, berarti tujuannya DPR menjadi DPR tidak punya tujuan. Seharusnya dia ketika ada suatu kebaikan, ada sesuatu yang merupakan bagian untuk tujuan, untuk negara, membangun suatu negara dan bangsa, pemberantasan korupsi itu adalah merupakan bagian kerugian tentang apapun bentuknya. Kalau dengan demikian perlu adanya satu KPK itu didukung dan DPR harus mendukung. Kenapa? Karena ini adalah berhubungan dengan rakyat dan masyarakat. Menjaga hal demikian ini perlu didukung, jangan sampai dikebiri, jangan sampai malah dipatahkan. Itu yang merupakan satu dan harus sesuai dengan persoalan undang-undang atau peraturan. Ketika membuat adalah suatu bagian baik stimulus apa itu harus merupakan dari pemikiran yang agung, jangan sampai pemikiran yang tidak agung. Demikian. Baik, terima kasih untuk informasi dan juga waktunya Cak Bowo, dan juga terima kasih untuk para audiens untuk atensinya. Dan pemirsa, demikian dialog hukum di Mata Bowo untuk edisi kali ini. Saya Farah Yame beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan terima kasih juga untuk SAS Cafe and Resto sebagai tempat penyedia untuk terselenggaranya dialog hukum di Mata Bowo kali ini. Baik, kita ketemu lagi minggu depan dan sampai jumpa.